Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suseno Prastio, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan memulai PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan dengan tujuan ingin mengetahui kultur dan karakteristik Sekolah SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Tahap wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan narasumber Bapak Wonijan, MPD, selaku Kepala Sekolah. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik. Gimana kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih cara yang efektif untuk membentuk suatu karakter atau kultur yang baik di tengah pandemi sekarang ini? Cara efektif untuk membentuk karakter peserta didik ya, di masa pandemi ini, ya kita melakukan pembelajaran dan penilaian ini kan secara jarak jauh dalam jaringan, maka kami menggunakan Microsoft Teams ya, sebagai aplikasinya, dan ini sudah sangat handal sekali, di mana di situ ada fitur meetingnya, ada untuk asinkronnya penugasan-penugasan, ada fitur penilaiannya, kemudian termasuk praktek-praktek baik yang biasa kita lakukan di kelas nyata, kita semua implementasikan melalui pembelajaran jarak jauh. Misalnya kita setiap pagi tetap diawali dengan tadarus, kemudian nanti bidang kesiswaan tetap memberikan absensi pada sholat duhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Itu kan sehingga karakter yang biasa didapatkan di sekolah itu tetap akan dilaksanakan ketika melalui pembelajaran daring ini. Intinya sebenarnya praktek nyata di kelas nyata dengan di kelas maya hampir sama kita lakukan, hanya terbatas kita dalam teknologi ini. Jadi tetap terjadi pembelajaran bermakna yang ada di SMA PB Sudirman II Bekasi. Oke, baik. Lalu bagaimana sih Pak bentuk struktur di sekolah ini dan bagaimana cara Bapak membimbing organisasi selama pandemi ini, Pak? Jadi yang pertama saya lakukan begitu kemarin bulan ini terjadi kan bulan Maret ya. Awal bulan Maret itu terjadi waktu kita sedang melaksanakan ujian sekolah. Nah, apa yang kami lakukan? Pertama, saya begitu ada instruksi dari Kemendikbud yang diteruskan oleh instruksi Gubernur Jawa Barat dan diteruskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk sekolah-sekolah wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan dilarang untuk tatap muka secara langsung karena itu akan mengumpulkan banyak orang dan memberikan akses penyebaran virus COVID-19 ini lebih cepat. Nah, maka yang kami lakukan mengikuti instruksi ini adalah pertama kami melakukan rapat koordinasi di semua bidang. Jadi bersama bidang kurikulum atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan bidang kesiswaan, bidang sarpras, bidang humas, kemudian kita juga melibatkan komite sekolah. Nah, setelah kami rapat koordinasi, maka dari laporan-laporan seluruh bidang dan juga laporan Bapak Ibu guru, maka didapatkan 80% guru-guru kita sebenarnya belum familiar dengan teknologi pembelajaran daring ini. Sedangkan sisanya 20% sudah familiar dan bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh, terutama guru-guru muda dan juga guru-guru yang memang sudah melek teknologi. Nah, maka saat itu juga kita melakukan workshop pembelajaran jarak jauh atau workshop pembelajaran daring. Kita adakan workshop, nanti kalau butuh dokumentasinya saya juga ada.
Kemudian setelah pembelajaran workshop-workshop itu langsung ada perubahan. Tadinya 80% belum mengenal pembelajaran dengan teknologi ini, maka terbalik menjadi 80% familiar, 20% sisanya yang generasi-generasi yang lebih tua mungkin belum bisa mengadaptasi. Kebetulan saya sendiri langsung yang menjadi narasumber workshopnya. Karena saya juga selain kepala sekolah di SMA BB Sudirman 2 Bekasi ini juga kebetulan menjadi tim pengembang Direktorat Pembinaan SMA untuk pembelajaran dan penilaian digital. Sehingga saya lakukan workshop-workshop itu di bulan Maret sampai dengan bulan Juni kami masih membebaskan moda teknologi yang digunakan. Waktu saya memberikan workshop, saya memberikan dengan Google Classroom dan juga untuk meetingnya itu bebas mau pakai Webex, mau pakai Zoom, mau pakai WhatsApp, video conference WhatsApp dan sebagainya itu diserahkan pada Bapak Ibu guru. Yang paling mudah, yang penting pembelajaran tetap terjadi. Kemudian dari sisi pengelolaan kelasnya juga masih ada yang pakai Google Classroom, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang dengan WhatsApp, ada yang dengan Telegram, ada yang dengan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu diserahkan pada Bapak Ibu guru. Nah, pada bulan Juni, awal tahun pembelajaran, kebetulan saya mengikuti training ya, TOT Microsoft Teams. Jadi bulan Juni saya mengikuti Microsoft Teams dan sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi trainer ya Microsoft Teams. Maka sejak itu seluruh moda kami satukan. Jadi untuk pembelajarannya, untuk kolaborasi, meetingnya dan semuanya menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Pembuatan modul-modulnya segala macam sudah ada di sana yang support fitur-fiturnya. Sehingga sejak tahun ajaran baru ini bulan Juli sampai sekarang sudah bulan Agustus, pertengahan Agustus ini kita menggunakan seluruhnya itu menggunakan Microsoft Teams, semua Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak semua menggunakan aplikasi ini Microsoft Teams, sehingga satu moda akan memudahkan di dalam komunikasi dan kolaborasinya. Itu yang kami lakukan sampai saat ini. Oke. Baik, ini Pak, sebelumnya seperti yang kita ketahui di sana ada organisasi intrasekolah yang berbentuk BES ya, kalau tidak salah. Itu ya, bagaimana cara Bapak memantau kinerja mereka untuk mencapai tujuan sekolah? Dalam masa pandemi ini atau sebelumnya? Dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini ya, kegiatan-kegiatan untuk ekstrakurikuler pertama untuk BES dulu ya. Jadi di awal tahun pelajaran kami mengadakan rapat pembina. Rapat pembina itu dari pembina BES, pembina ekskul ya. Kemudian pembina tatip kesiswaan ya, yang dikomandani oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kita adakan rapat koordinasi atau semacam raker bidang itu. Maka mereka semua membuat program, baik itu program BES maupun program ekstrakurikuler. Kemudian soft file-nya itu disematkan atau ditautkan di Microsoft Teams dalam menu kelas pimpinan dan staf. Itu di situ nanti ada notebooknya, itu ada semacam catatan yang isinya ada rencana program, kemudian pelaporan, kemudian rapat-rapat, itu semua ada sudah di fitur Microsoft Teams itu. Sehingga kami lakukan rapat koordinasi dan semua Bapak Ibu guru pembina ekskul membuat programnya, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi ini hari ini dikumpulkan semua. Kemudian program-program yang akan di-share ya, oleh wali murid atau ke wali murid itu semua sudah kita share 1 tahun akademik ya, dari semester 1 ini bulan Juli ke Desember dan Desember ke Juni. Nah,
pada pembuatan atau kreativitas teman-teman untuk menggalakkan ekstrakurikuler, maka kita ada daring dan ada luring. Artinya secara daring kemarin kita mengadakan MPLS full daring. Kita memberikan materi-materi, ya, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan, itu anak-anak melaksanakan pesertanya dari rumah. Nah, karena ekstrakurikuler ini juga sifatnya ada yang fisik, ada yang sifatnya teknologi, ada yang bisa dengan teknologi, ada juga yang harus luring. Luring itu berarti di luar jaringan yang kita mengharapkan untuk tatap muka. Jadi untuk eskul-eskul seperti olahraga, misalnya pencak silat, kemudian basket, kemudian futsal, kemudian eskul seni, itu di dalam setiap pekan masih secara terbatas anggota eskulnya dan juga pelatihnya datang ke sekolah. Jadi kita berlatih tetap di sekolah dengan mengikuti protokoler kesehatan, sehingga makna dari pembelajaran yang memang harus bertemu itu tidak kita hilangkan. Itu untuk ekstrakurikuler. Kemudian untuk base-nya juga demikian, yang memang memerlukan pertemuan yang artinya kalau hanya sekedar rapat, kemudian adu program, share program, dan sebagainya kan bisa daring. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang harus ketemu fisik, kita akan jadwalkan secara terbatas. Jadi baik itu kegiatan base maupun kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kompetensi, minat, bakat, dan prestasi siswa, kita tetap mengadakan dalam moda daring, dalam jaringan atau PPJ, pembelajaran jarak jauh, dan juga mengadakan kegiatan luring atau tatap muka secara langsung dengan peserta terbatas. Yang penting tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan juga menjaga kebersihan. Itu yang kita lakukan untuk pembinaan base dan eskulnya. Oke, baik. Cukup, Bapak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menerapkan tata tertib sekolah secara efektif melalui pembelajaran online seperti sekarang ini? Seperti yang tadi yang melalui aplikasi itu, bagaimana cara menerapkan tata tertibnya? Nah, untuk tata tertib, pertama, siswa kan harus hadir jam 6.45. Maka jam 6.45 itu kita adakan tadarus Al-Quran yang dipandu langsung dari sekolah. Nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran membimbing melalui Microsoft Teams. Jadi semuanya kan seperti sekarang ini, ya. Nanti Bapak Ibu guru ngaji bareng dan langsung dipandu oleh mikrofon yang dari sekolah terpusat. Semua tersalur nanti ke laptop Bapak Ibu masing-masing yang ada jam pelajaran pertama. Jadi dengan aplikasi Microsoft Teams itu juga, begitu kita attendance list atau download peserta, maka akan terlihat kapan peserta masuk, kemudian peserta keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, semua akan terekap. Sehingga di setiap akhir mata pelajaran, secara kolaborasi juga otomatis piket juga sudah mengerti siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk tapi kabur lagi. Tidak hanya piket, saya sebagai kepala sekolah juga memantau langsung, karena kita dalam jaringan itu, kepala sekolah pun dimasukkan sebagai tim teaching. Jadi di setiap kelas kita bisa mensupervisi secara langsung, bahkan malah lebih efektif kalau dari hal supervisi menggunakan teknologi daripada tatap muka langsung, karena saya bisa mengawasi sekaligus 13 kelas yang ada. Saya bisa berinteraksi dan bisa memonitor langsung keberadaan pembelajaran di kelas. Kemudian ketika sudah terdeteksi nanti untuk absensi siswanya, misalnya oh ini hari ini 3 orang yang tidak masuk di kelas IPA 1, 10 IPA 1, di 10 IPA 3 yang nggak masuk 2 orang. Maka pada siang harinya wali kelas merekap
wali kelas mereka, kalau ada 3 hari berturut-turut anak tidak mengikuti pembelajaran, maka wali kelas bersurat ke orang tua murid atau OTM. Nah, bersurat untuk mengingatkan kembali bahwa putranya sudah tidak masuk 3 hari dan mohon diingatkan untuk hari keempat wajib hadir. Ketika hari keempat tidak hadir, maka wali kelas bersama guru BK melakukan home visit atau mengunjungi rumahnya. Karena dengan berkunjung ke rumah kan jadi ada komunikasi langsung dan ada solusi. Kan kendalanya mungkin jaringannya tidak support, mungkin tidak punya alat, mungkin sakit, mungkin ada keperluan keluarga dan sebagainya. Nah, itu kita cari solusi secara bersama-sama. Kalau ada yang ditemukan tapi selama ini sih alhamdulillah tidak ditemukan, misalnya orang tua mengeluh tidak punya laptop, tidak punya HP, tidak punya jaringan kuota yang memadai, maka siswa tersebut sudah kami fasilitasi, kami sarankan untuk datang ke sekolah biar mengikuti daringnya menggunakan komputer atau laptop sekolah. Jaringan internetnya punya sekolah. Nah, itu solusi-solusi kami. Dan kemudian untuk penanganan tata tertib yang lain, kami juga selalu melakukan absensi dengan Microsoft Formulir. Jadi misalnya dari bidang kesiswaan juga memantau kegiatan sholat berjamaahnya, sholat duhur, sholat asar, jadi terpantau sehingga nanti kalau ada siswa-siswa yang tidak melakukan kegiatan atau melanggar tata tertib, maka akan kami tidak lanjuti dengan bersurat dan juga dengan kunjungan atau home visit, kunjungan ke rumah. Itu cara kami melakukan treatment buat tata tertib kegiatan belajar pembelajarannya. Oke, baik Bapak. Tadi sempat disebutkan bahwa acara rapat kerja dan lain-lain ini melalui Microsoft Teams ya Pak ya? Iya. Jadi lalu kegiatan seremonial formal seperti adakah upacara atau rapat kerja dan lain-lain sebelum pandemi berlangsung ini, apakah berjalan dengan baik Pak? Kalau rapat kerja kami menggunakan tatap muka yang semester awal tahun ajaran baru. Rapat kerjanya kita bagi 2. Rapat kerjanya selama 3 hari untuk Bapak Ibu guru, karena prinsipnya kalau Bapak Ibu guru adalah BDS, bekerja di sekolah. Kalau peserta didik, siswa itu BDR, bekerja di rumah atau belajar di rumah. Sehingga Maaf, kami Pak, tidak sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Ya, Ya kalau sebelum pandemi kita masih tatap muka semua. masih tatap Jadi muka semua. tatap muka baik itu rapat kerja, KBM, ekstrakurikuler, pembinaan OSIS, semuanya kan tidak menggunakan jaringan, semuanya seperti kehidupan nyata gitu, tatap muka dan berjalan ya baik-baik saja. Makanya tadi saya bilang begitu ada pandemi kan kita melakukan koordinasi dan beralih ke teknologi ini. Oke, baik. Selanjutnya, tadi sempat dijelaskan bahwa ekstrakurikuler daring ya. Menurut Bapak, kegiatan ekstrakurikuler selama pandemik ini berjalan dengan baik atau tidak, Pak? Kalau ada kendalanya atau tidak? Kalau baik dan tidaknya itu sangat relatif. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk pembinaan BES dan ekstrakurikuler ya lebih baik dengan tatap muka langsung. Karena bagaimanapun juga tadi kan memang harus ketemu kan bagaimana olahraga melalui fisik nanti misalnya main bola kalau daring jadi mainnya PS dong. Mainnya PS, mainnya Mobile Legend. Nah itu menurut saya kurang mendidik dan lebih efektif kalau ekstrakurikuler dikembangkan dengan tatap muka langsung, dengan pembelajaran langsung yang lebih bermakna. Nah, kalau tadi antara dibandingkan dengan sebelum pandemi dan sudah pandemi, pasti lebih baik sebelum pandemi. Karena ini kan kita dalam hal mensiasati untuk pembelajaran, baik itu kurikuler maupun kokurikuler itu kan
daripada istilahnya kita tidak mengadakan pembelajaran sama sekali, maka kita upayakan dengan teknologi ini semua terganti, semua bisa terjadi, dan alhamdulillah bisa kita carikan solusinya. Adapun kalau dibandingkan pasti hasilnya akan lebih baik dengan tatap muka secara langsung. Dan ini karena semua pandemi ini tidak kita kehendaki, dan kita semua berdoa ya, seluruh bangsa dan negara Indonesia ini, untuk pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan manfaatnya sebenarnya sangat, kalau kita lihat hikmahnya, itu sangat luar biasa. Dari sisi pengetahuan kompetensi digitalnya itu meningkat, baik di guru maupun peserta didik dan juga masyarakat gitu. Karena sebenarnya kita kan awalnya sedang menuju revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, ini dipercepat dengan adanya pandemi ini. Sekarang nih kita mau seperti Mas ini kan juga wawancara dengan Zoom meeting, ya kan, tidak dari kampus juga kuliahnya dengan, ada yang dengan Microsoft, ada Zoom, ada dengan Google Meet, Webex dan lain sebagainya. Itu kan teknologi-teknologi yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Dan itu ciri dari industri 4.0 dan society 5.0, di mana manusia-manusia tetap bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan proyek, ya baik skala kecil maupun besar, sebenarnya tidak masalah dengan ada teknologi ini. Kalau sehingga nanti setelah pandemi pun paperless ini akan tetap kita teruskan. Budaya baru, budaya baik ini akan tetap kita teruskan, hanya meetingnya ini yang biasa dengan teknologi, jadi langsung tatap muka di kelas. Sementara penugasannya menggunakan media penilaiannya, koreksinya, kemudian pengumpulan tugas-tugasnya itu kita menggunakan teknologi, sehingga kan sangat terbantu sekali, tidak ngoreksi secara langsung tapi lebih valid, objektif, dan sebenarnya memudahkan kita masyarakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Iya. Baik. Tadi sempat disinggung juga masalah tentang industri 4.0 itu ya. Jadi jika pandemi ini selesai, ada tidak program khusus untuk ekstrakurikuler yang meningkatkan kemampuan peserta didik dari segi teknologi maupun program ekstrakurikuler itu sendiri? Kalau kemampuan itu sepertinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak ini kan sekarang itu kan yang ada di usia SMA maupun mahasiswa sekarang ini kan generasi Android gitu. Generasi Android, generasi milenial, sehingga kalau itu pasti terjadi, anak-anak itu tidak perlu diajari, tidak perlu diberikan bimbingan-bimbingan secara teknis, mereka lebih bisa beradaptasi dan lebih bisa berinovasi, kreativitas. Jadi kalau malah gurunya itu tertinggal jauh. Sebagai contoh misalnya, waktu aktivasi Microsoft Teams, saya memberikan pelatihan dan workshop ke guru itu butuh kira-kira 1-2 hari ya. 1-2 hari sampai 1 minggu itu baru semua bisa aktif akunnya. Tapi begitu di-share ke anak, 1 hari beres tuh. Ya. Saya berikan tutorialnya juga itu melalui tutorial di YouTube ya, Anas Ponijan itu ada kan aktivasi, dan ini ketika di-share ke guru itu lebih lama dibanding di-share ke anak. Karena apa? Karena memang anak-anak sekarang itu kan natif digital, sedangkan guru-guru itu karena usianya tidak lahir di zaman digital ya sebagai imigran, sehingga kalau untuk program-program digitalisasi itu kalau ke anak-anak itu sepertinya tidak di-drive, anak-anak udah ngerti sendiri. Karena makanya pelajaran TIK itu juga sempat dihilangkan itu karena anak-anak itu kalau untuk komputasinya tidak perlu di-drive, yang perlu malah bapak ibu gurunya. Adapun kalau nanti pembelajarannya ya mengalir saja, mengalir dengan tetap tatap muka, tapi penugasan-penugasan atau misalnya membuat programnya, kemudian menyematkan laporannya, rapat-rapat dalam organisasinya pasti kita menggunakan teknologi. Jadi saya nggak menerima lagi
berkas-berkas bundelan, misalnya proposal kegiatan Gema Maulid, misalnya proposal kegiatan ekstrakurikuler futsal, perlombaan futsal misalnya. Itu saya akan langsung tagihkan, oh silakan disematkan di aplikasi, sehingga saya bisa membaca, saya bisa menandatangani secara digital, dan semua bisa transparan gitu. Nah, itu yang akan kami lakukan. Pasti kami tidak akan melakukan pemborosan di kertas gitu. Semua nanti akan tersemat dalam satu aplikasi yang terkolaborasi. Gitu. Oke, baik. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama pandemi ini berlangsung, kegiatan pembiasaan positif di sekolah ini menjadi terhambat? Atau malah sebaliknya, malah dikembangkan dengan teknologi-teknologi lain? Untuk tadi saya sampaikan, untuk kebiasaan-kebiasaan positif ya kita membimbing secara tidak langsung. Kalaupun nanti lebih baik atau lebih kurang atau menurun atau meningkat, nanti akhir semester akan kita uji. Sekarang belum kita uji. Kalau yang kemarin dari hasil dari bulan Maret sampai bulan Juni, memang untuk kegiatan pembiasaan positif dari siswa ekstrakurikuler kita agak lumpuh karena semuanya belum beradaptasi. Baru beradaptasi sekarang setelah bulan Juni, setelah kita melakukan workshop. Tadi rakernya aja kita 3 hari melalui tatap muka, yang 3 hari kita melalui online langsung dengan aplikasi Team gitu. Nah, kalau nanti baik meningkat atau menurunnya nanti kita uji di akhir semester. Nanti pasti kami melakukan analisa dan melakukan survei buat peserta didik dan orang tua murid. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sepertinya cukup menarik. Akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Kita tutup wawancara ini. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.